PSSI masih diskusi dengan Sinteyong terkait laga persahabatan Timnas U23 Indonesia lawan Malaysia. Anggota Komite Eksekutif atau EXO PSSI, Endri Irawan, mengatakan bahwa federasi masih melakukan diskusi dengan Sinteyong terkait rencana laga persahabatan antara Timnas U23 Indonesia versus Malaysia. Seperti diketahui, belum lama ini terdapat beberapa kabar soal Timnas U23 Indonesia menghadapi beberapa negara, salah satunya Malaysia. Isu ini mencuat karena tim seperti Malaysia dan skuad Garuda Muda memang tengah bersiap untuk menghadapi Piala Asia U23 2024 pada April mendatang. Untuk itu ada beberapa laga persahabatan yang dikabarkan bakal berlangsung. Bahkan kabar ini sudah ramai mencuat dan diperkirakan bakal berlangsung pada 18 hingga 26 Maret 2024. Pertandingan persahabatan ini dikabarkan akan diikuti oleh Timnas U23 Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, dan Tajikistan. Menanggapi hal ini, Endri mengatakan bahwa soal ini belum bisa dipastikan. Pasalnya PSSI masih akan berdiskusi dengan Sinteyong terlebih dahulu. Tentu saja hal ini perlu karena sepenuhnya agenda Timnas U23 Indonesia telah disampaikan Sinteyong sebagai pelatih. Bahkan pelatih asal Korea Selatan tersebut disebutkan sudah membuat roadmap buat Timnas U23 Indonesia menuju Piala Asia U23 2024. Oleh karena itu, terkait laga persahabatan ini PSSI belum bisa memastikan. Itu belum dikonfirmasinya karena kami juga masih konsultasi dengan Sinteyong dulu, ujar Endri Irawan. Maksudnya turnamen ini kita belum bisa jawab sekarang, ucapnya. Pria yang juga menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia tersebut mengatakan bahwa diskusi masih dilakukan. Apabila ada kabar dan kepastian terbaru, pastinya akan diinfokan nantinya. Kami belum bisa menjawab, kami bicara dengan Sinteyong dulu, kata Endri. Terkait pertandingan persahabatan melawan Malaysia dan dua tim lainnya tersebut, memang belum bisa dipastikan. Akan tetapi Timnas U23 Indonesia direncanakan bakal menjalani pemusatan latihan atau TC di Dubai. Endri mengatakan bahwa untuk TC ini memang masih dalam rencana PSSI. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan direncanakan menjalani TC sebagai persiapan menuju Piala Asia U23 2024. TC ini direncanakan bakal berlangsung di ibu kota Uni Emirat Arab, Dubai, tepat seminggu sebelum Lebaran. TC memang belum resmi, artinya mungkin di awal mau ke Dubai, kira-kira 1 minggu sebelum Lebaran kita ada di Dubai, jelas Endri. Setelah itu tanggal 6 atau 7 April 2024 akan kembali ke Qatar untuk persiapan pertandingan yang sebenarnya di Piala Asia U23 2024, tuturnya. Sementara itu belum lama ini Ketua Badan Tim Nasional Sumarji telah mengungkapkan bahwa TC Timnas U23 Indonesia di Dubai ini direncanakan berlangsung pada 31 Maret hingga 8 April 2024. Sinteyong siap terbang ke Belanda dan negara lain cari penyerang keturunan untuk Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong siap terbang ke Belanda dan negara lain untuk cari penyerang keturunan. Hal itu dilakukan Sinteyong untuk mendongkrak daya gedor Timnas Indonesia yang belum terlalu kelihatan saat ini. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia diperkuat 5 penyerang. Sebut saja Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Dimas Drajat, Dendi Sulistiawan, dan Hoki Caraka. Dari 5 penyerang di atas, 3 pemain diantaranya sempat diturunkan, yakni Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Dimas Drajat. Sayangnya tak ada satupun dari mereka yang berhasil mencetak gol secara permainan, khususnya saat melawan Australia. Kualitas Timnas Indonesia sangat baik, namun minusnya dalam penyelesaian akhir. Karena itu, banyak pencinta sepak bola tanah air yang mendorong PSSI untuk mencari penyerang keturunan di luar negeri. Memang, komposisi penyerang masih menjadi masalah.
Saat ini saya sudah berdiskusi dengan Pak Erik, Ketua Umum PSSI, agar kita bisa dapat pemain baru yang lebih kuat, kata Sintayong, mengutip dari YouTube Liputan 6 pada Selasa 6 Februari 2024. Mungkin saya akan terbang ke Belanda atau negara manapun untuk mencari pemain-pemain berdarah Indonesia. Jadi itu salah satu solusi untuk melengkapi pemain di posisi penyerang, lanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut. Saat ini ada penyerang FC Utrecht Olli Romeni yang memiliki darah Indonesia. Mengutip dari akun Instagram @football.indonesia, Olli Romeni yang mencetak 11 gol di Liga Belanda 2022-2023 memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Selain Olli Romeni, ada Dean Janbergen, Spartan Rotterdam, dan Delano Ladan Tops Os. Penyerang yang memiliki darah Indonesia, bahkan yang disebut terakhir sudah terang-terangan terkait memperkuat timnas Indonesia. Menarik menanti siapa penyerang keturunan yang berhasil dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ujung-ujungnya, kualitas timnas Indonesia diharapkan terus meningkat. Selain pelatih, ini dua faktor yang bikin Persik Kediri bisa masuk 4 besar klasemen BRI Liga 1 2023-2024. Persik Kediri tampil impresif di putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024 dengan rekor 6 pertandingan terakhir tak terkalahkan. Keberhasilan mengalahkan tim besar seperti Persib dan Bali United serta hasil imbang melawan PSIS menunjukkan potensi mereka untuk masuk ke posisi 4 besar. Sejak kekalahan dari Persija, Persik mencatat 5 pertandingan tanpa kegagalan. Prestasi tandang yang positif termasuk hasil seri melawan PSS dan Persita serta kemenangan dramatis atas Persikabo 1973 menandai keunggulan tim. Kemenangan besar dengan skor 5-2 atas Arema FC dan kemenangan 4-0 melawan Persebaya dan Madura United menjadi pencapaian istimewa. Selain pelatih, ada 2 faktor kunci mendukung Persik Kediri bersaing dan lolos ke fase Championship Series musim ini. 1. Mental petarung yang kuat. Asisten pelatih Bali United Steve Kilch mengakui keunggulan Persik dalam kecepatan transisi dan kemampuan merebut bola. Renan Silva memuji semangat Spartan timnya untuk bermain keras dan menang. Meskipun demikian, pelatih Marcelo Rospait tetap rendah hati mengenai kelebihan timnya. 2. Fleksibilitas tinggi dan mobilitas jadi modal. Rospait tetap yakin pada kekuatan tim, minim rekrutan baru di transfer kedua. 4 pemain bergabung termasuk Ze Valente dan Ahmad Nuri Fasya dari Persebaya yang tampil sangat baik. Perubahan permainan terlihat saat Persik mengalahkan Bali United 1-0 dengan chemistry antara pemain yang harmonis. Poros tengah diisi Rohit Chan, Renan Silva, dan Ze Valente menjadi kekuatan utama dan kemampuan adaptasi yang fleksibel. Renan dan Ze Valente bergantian mengatur alur serangan dan memberikan umpan matang.